permulaan Februari, saya kirim surat kepada Pak Dirman meminta izin agar supaya diadakan sesuatu serangan umum, akan tetapi pada siang hari. Yogyakarta pagi itu, koran nasional mencatat dengan cermat. Tiap langkah kaki, tiap perintah, tiap pintu kantor yang ditutup, semua menjadi saksi dari detik-detik pengembalian Yogyakarta kepada Republik pasca agresi militer Belanda II. Gedung-gedung publik, bank, perusahaan listrik, kantor pos, semuanya menanti untuk kembali ke pangkuan Republik. Sementara itu, para tentara Belanda bersiap. Senjata dibersihkan, barang-barang dikemas. Mereka tahu tugas telah selesai. Tugas yang panjang, berat, dan tidak selalu diterima dengan tangan terbuka. Di halaman markas, komandan mereka, Kolonel Van Langen, berdiri tegak. Ia memeriksa pasukan untuk terakhir kalinya. Wajah-wajah lelah menatap lurus ke depan. Kemudian bendera Belanda diturunkan perlahan. Tak ada teriakan, tak ada musik, hanya angin dan kesunyian yang menjadi saksi. Namun justru dalam kesunyian itulah terdengar pekik paling keras. Penjajahan telah usai. Pasukan Belanda melangkah pergi, masuk ke dalam mobil-mobil militer yang akan membawa mereka keluar dari Yogyakarta, keluar dari sejarah Indonesia. Kota berubah menjadi senyap. Malioboro yang dulu riuh kini sunyi. Stasiun-stasiun menjadi kosong. Di kejauhan, bendera Belanda kembali jatuh ke tanah. Lambang yang dulunya berkibar tinggi, kini hanya sehelai kain yang mengakhiri bab terakhir sebuah imperium di Nusantara. Pengosongan wilayah demi wilayah pun dimulai. Kalangan Republik menggantikan setiap jengkal kekuasaan kolonial. Kolonel Van Langen berdiri, matanya menyapu horizon. Ia tak punya pilihan. Pengosongan Yogyakarta merupakan kewajiban sesuai perjanjian Rum-Royen. Di sudut lain kota, pengamat militer Amerika Serikat tampak hilir mudik. Putaran roda kendaraan menjadi simbol. Setiap gerak membawa Indonesia satu langkah lebih dekat kepada pengakuan kedaulatan. Dan ketika semua telah selesai, Kolonel Van Langen dengan seluruh beban sejarah di bahunya memberikan penghormatan terakhir kepada pasukannya. Satu gerakan tangan yang menyimpan berjuta makna. Akhir dari kekuasaan Belanda, awal dari kedaulatan Indonesia. Kebetulan secara ya diam-diam saya toh mendengarkan radio BBC, ya Voice of America, dan dari Australia. Dan saya mendengar bahwa pada permulaan Maret akan diadakan sidang Security Council yang akan membicarakan soal Indonesia. Ini yang saya pegang, dan ini menjadi alasan bagi saya, pertama untuk menaikkan semangat daripada para penduduk kembali, keduanya untuk mengadakan sesuatu yang bisa menarik perhatian. Oleh karena itu, maka pada permulaan Februari saya kirim surat kepada Pak Dirman meminta izin agar supaya diadakan sesuatu serangan umum, akan tetapi pada siang hari. Sudah barang tentu ya dengan segala risiko. Serangan umum 1 Maret 1949 meluluhlantakkan propaganda Belanda. Pemerintah Republik Indonesia masih ada.
Berkat perjuangan bangsa Indonesia dan desakan dunia internasional, perjanjian Rumloyan pun disepakati. Belanda dipaksa menghentikan operasi militer, membebaskan para tawanan, dan pemerintahan RI dipulihkan di Yogyakarta. Tibalah kini saat yang sangat dinanti-nantikan. Presiden Soekarno menginjak kembali bumi Yogyakarta. Tidak lupa, Presiden Soekarno menyatakan ucapan terima kasih kepada rakyat dan bantuan pihak luar negeri yang sungguh-sungguh merupakan unsur-unsur penting di dalam berhasilnya perjuangan bangsa Indonesia. Dan setelah hampir 7 bulan dia tidak berkibar secara resmi, maka tepat pada tanggal 6 Juli 49, naiklah ke angkasa raya sang saka merah putih, sang Dwi Warna. Disusul pula dengan kedatangan Sapudin Prawira Negara yang selama itu ada di Sumatera. Turut turun dari pegunungan, Wakil Ketua PDRI Susanto Tirto Projo dan rombongan Komisariat PDRI di Jawa Tengah menghadap Presiden Soekarno. Inilah kedatangan Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Sudirman. Dengan perasaan yang sangat terharu, Pak Dirman masuk ibu kota dengan ditandu. Karena kesehatan badan terganggu selama memimpin gerilya, naik turun gunung, di bawah hujan malam yang sunyi atau di bawah terik matahari.